Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita lanjutkan kajian muslimah kita dalam membaca dan membahas hukum-hukum fikih yang khusus untuk muslimah yang kita ambil dari kitab Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, beberapa hukum-hukum fikih yang khusus untuk kaum muslimat. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan al-faslu tsalits, bab yang ketiga, yang dimana bab sebelumnya, bab kedua, kita sudah bahas tentang hukum atau seputar hukum at-tazayyun, perhiasan untuk muslimah, dari pakaian, ya, atau perhiasan-perhiasan yang lainnya. Sekarang kita masuk dalam faslu tsalits, ahkamun takhtassu bil haid wal istihadhah wan nufasa. Sekarang bab yang ketiga, hukum-hukum yang khusus seputar masalah haid, istihadhah dan nifas. Haid, istihadhah dan nifas. Ini beberapa pembahasan yang akan beliau urai di sini, yaitu tentang hukum darah yang keluar dari wanita. Darah yang keluar dari wanita itu ada beberapa. Ada beberapa darah. Yang pertama, darah haid. Yang kedua, darah nifas. Yang ketiga, darah istihadhah. Dan ini yang akan dibahas. Dan yang keempat, itu tidak dibahas, darah perawan. Ini semua darah yang keluar dari perempuan. Beliau penulis di sini memulai dengan haid. Kata penulis hafizahullahu taala, awalan al-haid. Ta'riful haid, pengertian haid. Apa itu haid? Pengertiannya, al-haidhu fil lughah, al-haid. Haid dalam bahasa Arab, secara bahasa artinya huwa sailan. Huwa as-sailan, artinya sailan, mengalir atau aliran. Iya. Jadi ha, ya, wad, haidun. Ya, haidun. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, haid. Bahasa Arabnya ha, ya, dan wa, haidun. Ya, haid secara bahasa artinya mengalir, aliran. Jelas ya? Dikatakan hadhal wadi, telaga itu atau lembah itu, hadho, artinya apa? Mengalir airnya. Paham ya? Itu penggunaan dalam bahasa Arab, penggunaannya. Jadi haid, ya, asal arti katanya adalah mengalir. Itu secara bahasa. Secara syariat, secara istilah, haid adalah damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'ati fi awqatin ma'lumatin min ghairi maradin wala isabatin.
Secara syariat, pengertian haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi dia tidak setiap hari keluar. Ada waktu tertentunya. Ada waktu-waktunya. Darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu-waktu tertentu min ghairi marad, tanpa sakit. Maksudnya darah itu keluar bukan karena sakit, wala isabah, dan bukan karena luka. Ya, karena kadang keluar darah karena sakit, iya. Ya. Misalnya keluar darah dari dubur, karena sakit. Ya, keluar darah dari kemaluan tapi luka di dalam, bisa, itu seperti biasa terjadi ya. Tapi ini bukan. Jadi dia darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan karena sakit dan bukan karena luka. Inilah haid. Wa innama huwa syai'un jabalallahu alaihi banati Adam. Kata penulis, darah haid ini adalah sesuatu yang Allah jibiliyahkan. Allah sudah jadikan itu tabiat atau perkara yang tidak bisa seorang wanita itu terlepas dari itu. Allah sudah takdirkan, Allah sudah tentukan, Allah sudah kehendaki terhadap anak-anak perempuan Adam. Khalaqahullahu fir rahim. Allah ciptakan darah itu di dalam rahim wanita litaghdiyati alwalad, untuk kehidupan, untuk guna berkembang biaknya kehidupan pertumbuhannya anak di dalam rahim, waqtal hamli, pada waktu hamil. Itulah hikmah di antara hikmah darah haid itu di dalam rahim. Jadi dia dari situlah janin itu berkembang, hidup. Ya. Tsumma yatahawwalu labanan ba'da wiladati. Kemudian darah itu menjadi air susu ketika setelah melahirkan. Subhanallah. Ini hikmahnya. Jadi dia menjadi air susu. Fa idza lam takunil mar'atu hamilan wala murdi'an baqiya hadzal damu la masrifa lahu. Maka kalau perempuan itu tidak hamil, tidak juga menyusui, maka darah itu yang tinggal di rahim tidak ada tempat keluarnya, tidak bisa apa-apa di dalam. Nah, fayakhruju fi awqatin ma'lumah. Maka kalau dia tidak tidak bergerak atau tidak di dalam rahim, tinggal dia karena tidak hamil dan tidak menyusui. Karena kalau hamil maka darah itu akan tinggal. Faham? Wanita hamil makanya dibahas, jarang ada wanita hamil yang haid karena darah itu tinggal untuk berkembang biaknya anaknya. Jelas, setelah menyusui darah itu menjadi air susu. Nah, kalau tidak hamil dan tidak menyusui, maka darah itu akan keluar. Itulah darah haid. Fi awqatin ma'lumah. Dia keluar dalam waktu tertentu. Ya. Tu'rafu bil adah aw idorati syahriyah. Darah haid ini diketahui dengan kebiasaan wanita atau siklus bulanan. Jadi dia kebanyakan wanita sebagaimana yang kita ketahui bersama, dia setiap bulan. Kalau haidnya normal setiap bulan. Di sini beliau bahas yang kedua, itu tadi pengertian haid. Sekarang asani yang kedua, sinul haid. Tahun atau umur haid. Berapa tahunkah wanita itu haid? Penulis mengatakan as-sinnul ladzi tahidu fil mar'ah ghaliban aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'ah 9 sinin.
tahun atau umur yang kebanyakan wanita haid pada waktu itu, kebanyakannya itu 9 tahun. Tapi ini bukan hukum pasti, tapi kebanyakannya, kata beliau ghaliban. Kata beliau ghaliban, kebanyakannya. Ada yang 10 tahun. Ya. Ada yang 11 tahun. Ini kebanyakannya. Dan ini paling sedikitnya, 9 tahun kebanyakannya. Bahkan ada yang belum sampai 9 tahun sudah haid. Jelas ya? Ila khamsina sana, sampai kepada umur 50 tahun. Ya, ini yang kita kenal dengan menopause. Kalau sudah tidak haid. Allah berfirman, qala ta'ala, kata beliau, Allah berfirman, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna. Allah berfirman, dan wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi dari istri-istri kalian, kalau kalian wahai para suami ragu dengan iddahnya, misalnya ada laki-laki menceraikan istrinya, tapi istrinya sudah tidak haid. Jelas? Sementara iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya itu 3 kali haid. Iya. Kata Allah dalam Al-Quran, yatarabbasna bi anfusihinna wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Wanita-wanita yang diceraikan oleh suami-suami mereka, hendaknya mereka menunggu. Itulah masa iddah, menunggu, tidak boleh menikah. Ya. 3 quru. 3 waktu. Pendapat yang kuat 3 quru ini adalah 3 kali haid. Nah, bagaimana kalau wanita diceraikan tapi dia sudah tua? Iya. Sudah misalnya umur 50-an ke atas tidak haid lagi. Allah mengatakan, ya, inir tabutum, wahai para suami, kalau kalian ragu karena istri kalian tidak haid lagi, fa'iddatuhunna 3 ashhurin. Maka iddah istri kalian adalah 3 bulan. Jelas? 3 bulan. Ini bagi siapa tadi? Perempuan yang tidak haid lagi. Kemudian kata Allah, walla ilam yahidna. Demikian pula kalau perempuan yang belum haid. Misalnya seorang lelaki, nikah, tapi istrinya belum haid. Istrinya belum haid. Mungkin nikah muda. Istrinya belum haid, diceraikan. Nah, istrinya ini belum haid. Masih muda sekali, belum haid. Maka iddahnya juga 3 bulan. Jadi Allah dalam ayat ini menggabungkan antara iddah wanita yang sudah tua dan wanita yang belum haid, masih kecil. Syekh katakan fala ya'isna mambalagna khamsina sana. Kata penulis, dalam ayat ini yang sudah tidak haid itu berkisar antara 50 tahun, wala ilam yahidna, yang belum haid itu hunna sigar, anak kecil, duna tisa, di bawah 9 tahun. Iya. Di bawah 9 tahun. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah 6 tahun dan dukhul kepada Aisyah 9 tahun. Itu baru bercampur bersama Aisyah hidup bersama Aisyah 9 tahun umur Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, jadi kesimpulannya bahwa haid itu tidak ada umur pastinya. Kapan perempuan dia haid untuk pertama kalinya? Ada yang 9 tahun, bahkan belum cukup 9 tahun, kadang ada yang sudah haid. Iya, demikian pula ahli fikih membahas dalam buku-buku fikih batas waktu haid itu berapa hari? 3 hari kah, 4 hari, 5 hari, itu juga tidak ada batasannya. Tidak ada waktu tertentu. Kebanyakan wanita haid 1 pekan, 7 hari, 6 hari, ada yang 5 hari. Jelas ya, itu tidak bisa kita tentukan tepatnya berapa hari. Tergantung keadaan perempuan tersebut. Taib. Poin yang ketiga tentang masalah haid, ahkamul haid, hukum-hukum seputar haid. Nah, ini yang inti dalam permasalahan haid. Hukum-hukumnya, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Diperhatikan. Ats-tsalits ahkamul haid. Poin ketiga dalam masalah haid, hukum-hukum haid. Kata penulis alif. Pertama, yuhramu fi halil haidi wat'uha fil faraj.
Liqauli ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahidh wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hukum pertama tentang seputar haid, diharamkan bagi wanita haid menyetubuhi mereka fil faraj, pada kemaluan. Ini hukum pertama. Jadi tidak boleh berhubungan suami istri. Tidak boleh berhubungan suami istri. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, katakanlah kepada mereka yaitu umatmu, haid adalah gangguan, adza. Najis haid itu, darah. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah, jauhilah istri-istri kalian kalau mereka dalam keadaan haid. Fa'tazilu, jauhi. Jauhi di sini maksudnya bermakna khusus, yaitu jauhi, jangan menyetubuhi mereka. Adapun memeluk, mencium itu diperbolehkan. Jadi fa'tazilu, kalau kita buka terjemahannya dalam Al-Qur'an terjemahan itu menjauhi ya. Tapi bermakna khusus, yaitu jauhi, jangan menyetubuhi mereka. Adapun memeluk dan mencium itu boleh. Jadi jangan suami di sini salah paham, istrinya haid pergi dia. Karena kenapa ditanya, kenapa kamu pergi dari rumah? Istri haid. Karena dalam Al-Quran fa'tazilu, jauhilah istri-istri kalian ketika haid. Dia pergi jauh-jauh, tidak mau masuk. Jelas ya, ini salah. Fa'tazilu di sini maknanya apa? Tidak boleh menyetubuhi mereka. Wala taqrabunna, dan jangan dekati mereka. Dan jangan dekati istri-istri perempuan-perempuan itu, istri-istri kalian, hatta yatahurna, sampai mereka suci. Sampai mereka selesai mandi. Jelas? Menurut pendapat yang paling kuat. Karena ada pembahasan di sini. Bagaimana kalau istrinya sudah keluar tanda suci tapi belum mandi, apakah boleh suami itu menyetubuhi istrinya? Faham? Karena tanda suci itu ada ya. Tanda suci itu ada. Keluar nanti akan dibahas. Qassatul bayda, cairan putih yang bening. Itu kalau itu keluar, itu tanda sucinya wanita dari haid. Dan diwajibkan bagi dia kalau keluar tanda itu, tanda sucinya, mandi wajib. Baru boleh berhubungan. Ini pembahasannya, apakah boleh suami menyetubuhi istrinya yang baru suci dari haid, keluar tanda sucinya tapi belum mandi. Ini ada silang pendapat di kalangan ulama, tapi yang benarnya nanti baru selesai mandi baru boleh. Selesai mandi baru boleh. Kata Allah, wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Setelah mandi wajib. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci, fa'tuhunna, datangilah mereka, istri-istri kalian, min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Orang-orang yang selalu bersuci, menjaga wudunya, menjaga wudunya, menjaga kesuciannya, selalu bersuci. Masuk dalamnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci, yaitu bersuci dari dosa-dosa dan maksiat. Dosa-dosa dan maksiat, khurafat, kesyirikan, bid'ah. Ini juga masuk dalam makna mutatahhirin, selalu bersuci. Karena najis itu, kotoran itu ada dua. Ada najis ma'nawi dan ada najis hissi. Perhatikan, ada najis ma'nawi dan ada najis hissi. Najis ma'nawi itu najis yang tidak nampak. Najis yang tidak nampak itulah maksiat. Kesyirikan, dosa, bid'ah, khurafat, dan semisalnya. Karena dalam Al-Quran kata Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrikin itu najis. Apanya yang najis? Bukan orangnya yang najis. Orang musyrikin itu orang kafir, badannya tidak najis. Walaupun mereka makan babi, makan anjing, makan, badannya tidak najis. Terus kata Allah, innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrikin itu najis, najis perbuatannya, kesyirikannya itu menjijikkan, kotor. Berarti najis ma'nawi. Najis ma'nawi itu najis yang tidak terlihat, bentuknya makna. Faham? Kalau ada yang tanya dalilnya, mana dalilnya orang kafir, orang musyrik tidak najis? Dalilnya dalam hadits kisah Sumamah radhiyallahu taala anhu ketika beliau masih musyrik, berperang melawan para sahabat.
pimpinan perang orang musyrikin, Sumamah radhiyallahu anhu masih musyrik. Ditangkap oleh sahabat. Sumamah diikat di masjid, diikat di tiang. Para sahabat memanggil Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kami tangkap pimpinannya. Maka diikat di tiang masjid. Iya, Nabi lihat-lihat, iya. Sumamah minta dilepas, Nabi tidak lepaskan. Besok datang lagi di sampai hari ketiga baru dilepaskan Sumamah, baru beliau masuk Islam di situ. Nah, kata para ulama, Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat untuk membersihkan, mengepel, menyiram air di tiang masjid. Jelas? Ya, sebagaimana anjing yang kencing, sebagaimana orang Arab Badui yang kencing di masjid. Ya, orang Arab Badui, orang pegunungan datang kencing di masjid, hadis Anas bin Malik, maka ketika dia pergi setelah kencing, Nabi memerintahkan sahabat untuk apa? Untuk mengambil air, menyiram air kencing orang Arab Badui tersebut, menunjukkan najis. Ya, tapi Sumamah radhiyallahu anhu ketika diikat tidak diperintah Nabi, para sahabat tidak diperintah oleh Nabi untuk apa? Membersihkan bekasnya. Ini menunjukkan orang musyrikin badannya tidak najis. Itu najis maknawi namanya, yang tidak terlihat, berbentuknya makna. Ya, itu kesyirikan, maksiat. Nah, kalau najis hissi, ya, itu yang terlihat seperti kotoran, kencing. Ya, jelas ya? Nah, di sini Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci dari dua makna najis tersebut. Wa yastamiru hadha tahrim ila an yanqati'a anha khurujud damul haidhi wa tagtasilu min. Kata Syekh Shalih Fauzan, dan terus hukum ini berjalan terus hukum ini untuk para suami, yaitu tidak boleh menyetubuhi istrinya sampai berhenti darahnya dan sampai dia mandi. Ini menunjukkan bahwa penulis menguatkan pendapat sampai mandi baru selesai, baru boleh suami menyentuh istrinya. Ya. Karena kata Allah, kata penulis, Allah berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna." Jangan kalian dekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah suci, maka fa'tuhunna, datangilah mereka dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Iya, itu dalilnya jelas dalam ayat. Hatta yatuhurna, sampai mereka bersuci, itu mandi. Jelas ya? Sekali lagi ini pendapat yang lebih kuat dan lebih selamat juga. Iya. Lebih selamat. Wa yubahu li zaujil haid ayyastamti'a minha bima dunal jima' fil farad. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata penulis, dibolehkan bagi seorang suami yang istrinya haid untuk bersenang-senang, yastamti', memeluk, mencium, meraba, bima dunal jima' fil faraj, kecuali berhubungan badan. Ya, yang lain boleh. Yang lain boleh. Kecuali berhubungan badan, kecuali itu yang dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah segala sesuatu. Ya, maksudnya ini nasihat perintah Nabi kepada sahabat yang istrinya haid, ya, kepada yang istrinya haid, ya, atau kepada wanita-wanita haid. Kata Nabi, isna'u kulla syai', lakukanlah apa saja yang kalian inginkan. Segala sesuatu lakukan. Illan nikah, kecuali berhubungan badan. Jelas? Berarti yang lain boleh. Ya. Poin kedua dalam hukum-hukum haid, tatrukul haid as-sauma was-salata fi muddati haidhiha. Wanita haid harus meninggalkan puasa dan salat selama haidnya. Selama haidnya. Jadi tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Wa yuhramu 'alaiha fi'luhuma, bahkan diharamkan bagi mereka wanita haid untuk puasa dan salat. Haram. Bukan sekedar tidak sah puasanya, tapi haram kalau dia tetap salat, haram kalau dia tetap puasa, haram. Iya. Wala yasihani minha, dan tidak sah salat dan puasanya kalau mereka lakukan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum.
bukankah ketika perempuan itu haid, bukankah mereka tidak salat dan tidak puasa? Muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa wanita haid tidak boleh puasa dan tidak boleh salat. Fa idza tahuratil haidu, kalau wanita haid sudah suci, fa innaha taqdi shauma, maka membayar puasanya, qada. Wala taqdi shalah, tapi salatnya tidak dibayar. Ya. Jelas ya? Jadi kalau wanita haid sudah suci, jangan bayar salatnya, tidak usah. Yang dibayar itu puasa Ramadannya saja. Kalau misalnya dia haid di bulan Ramadan. Dia haid di bulan Ramadan, maka dia hitung berapa bolongnya, iya. Kalau kita bilang berapa kalanya, ya, dia bayar. Ya. Tapi wanita haid bukan bayar fidyah. Tidak boleh bayar fidyah. Wanita haid itu membayar puasa, mengganti dengan puasa. Qada namanya. Adapun sholat tidak diqada, tidak dibayar. Iya. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ucapan Aisyah dalam sebuah hadis, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kunna nu'maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Muttafaqun alaihi. Kata Aisyah, dulu kami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan bahwa istri-istri Nabi juga haid. Dulu kami haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Aisyah, kami diperintah, berarti Nabi yang perintah ya. Kami diperintah untuk membayar puasa, mengganti, dan kami tidak diperintah untuk mengganti sholat. Ya, karena itu berat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian itu kemudahan, Allah tidak menginginkan untuk kalian itu kesulitan dan rasa berat. Ya. Itulah hikmahnya. Kenapa sholat tidak diperintahkan untuk mengqadha, membayar. Ya, misalnya kalau dia sholat, dia haid 7 hari, berarti 35 ya, 5 kali 7. Ya banyak. Tapi kalau puasa, mudah dia bayar. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu sampai di mana kemampuan kita. Iya. Dan Allah menyayangi seluruh hamba-hambanya. Wal farqu, kata penulis, perbedaannya itu kenapa puasa diperintahkan membayar, salat tidak? Wallahu alam, kata penulis, anna sholata tatakarrar falam yajib qada'uha. Karena salat, kata penulis, itu berulang-ulang, maka tidak wajib untuk dibayar. Lil haraj, karena rasa berat. Wal masyaqqah, sulit. Ya, fi dzalika, dalam hal itu sulit, berat. Bi khilafi shaum, berbeda dengan puasa. Berbeda dengan puasa. Jelas ya? Ya. Taib. Jim, hukum berikutnya yang tidak boleh, yuhramu 'alal haidi masul mushaf min ghairi hail. Dilarang bagi wanita haid menyentuh mushaf. Tahu mushaf? Tahu ya, Al-Qur'an. Menyentuh Al-Qur'an tanpa pengalas. Tanpa alas. Dan ini tentunya ada letak silang pendapat di kalangan para ulama, dan pendapat yang benarnya wallahu taala a'lam, pendapat yang benarnya bahwa wanita haid memegang mushaf boleh. Saya ulangi, wanita haid memegang mushaf, membaca Quran, entah itu dengan hafalannya, dengan memegang mushaf tanpa pengalas atau pakai pengalas, semua boleh. Jelas? Tidak ada dalil yang kuat bagi ulama yang mengatakan tidak bolehnya wanita haid memegang Al-Quran. Tidak ada dalil yang kuat. Walaupun itu ada ulama berpendapat seperti itu ya, dan ini pendapat kebanyakan, khususnya ulama sekarang, itu mereka melarang wanita haid memegang mushaf. Tapi tidak ada dalil yang kuat. Dalilnya ada tapi tidak jelas menunjukkan bahwa wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf. Di antaranya apa? Ini yang Syekh penulis bawakan. Penulis berpendapat tidak bolehnya memegang mushaf secara langsung. Beliau bolehkan kalau pakai pengalas. Perhatikan ayatnya. Allah berfirman, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya. Perhatikan, tidak ada yang menyentuhnya. Di sini Allah tidak sebutkan Al-Qur'an, tapi pakai kata ganti, huwa. Faham? Tidak ada yang menyentuhnya. Kecuali yang suci. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan.
Ulama mengatakan bahwa ayat ini dimaksud adalah Al-Quran. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Berarti junub tidak boleh, haid tidak boleh. Tapi ini kurang tepat. Yang dimaksud ayat ini kalau kita lihat secara lengkap, la yamassuhu illal mutahharun, tidak dipegang, tidak disentuh kecuali yang disucikan, itu adalah Laul Mahfuz. Laul Mahfuz yang berada di tangan malaikat. Malaikat yang memegang, yang disucikan di atas langit. Jelas ya? Itu yang dimaksud, bukan Al-Quran. Jadi dalilnya kurang tepat. Al-Quran yang mereka pakai ayat kurang tepat. Ada dalil yang lain, kata penulis, dalilnya lima fil kitab alladzi katabahu Rasulullah SAW bin Amr bin Hazm. Ada surat yang ditulis oleh Nabi SAW dalam sebuah hadits, surat kepada sahabat Amr bin Hazm. La yamassul mushaf ila tahir. Iya, kata Nabi SAW, tidak ada yang menyentuh mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci, tahir. Nah, ini juga dalil dipakai. Dan hadits ini lemah. Haditsnya lemah. Iya, haditsnya lemah. Jelas ya? Tidak ada yang boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci, ini lemah. Kalau seandainya, anggaplah, kalau seandainya hadits ini kuat, tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali yang suci, maksudnya tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali orang yang beriman. Tidak boleh disentuh mushaf itu kecuali orang beriman, tidak boleh orang kafir. Kenapa? Nabi mengatakan, kenapa ini maknanya? Kata Nabi SAW, al-mu'min la yanjus. Orang-orang beriman tidaklah najis. Itu kalau memang sahih, tapi hadits ini sekali lagi hadits ini tidak kuat. Iya. Bahkan yang ada dalilnya itu menunjukkan bolehnya memegang mushaf bagi yang haid. Kalau ada yang tanya kita, ya, kalau kita setelah keluar dari sini, ya, kita ditanya, boleh perempuan haid pegang mushaf? Boleh. Ditanya dalilnya apa? Dalilnya diantaranya. Ingat dalilnya ya. Kalau tidak bisa dihafal, diingat saja. Nabi mengatakan kepada Aisyah ketika berhaji, iya, tentang wanita haid kalau berhaji. Kata Nabi SAW, isna'u ma yasna'ul haj illa antatufi bil bait. Kata Nabi SAW, kalau kamu haid dalam keadaan haji, pas kamu berhaji, iya, kemudian datang masa haidmu, kata Nabi, lakukanlah semua manasik-manasik haji. Lakukanlah semua apa-apa yang diamalkan oleh jemaah haji. Illa satu, kecuali antatufi bil bait, kecuali jangan kamu tawaf keliling Ka'bah. Titik pendalilan ulama kata haid megang mushaf, kata mereka dimaklumi bahwa amalan jamaah haji, iya, bukan cuma di Mina, mabit di Mina ini, bukan. Masuk dalamnya zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, masuk dalamnya membaca Al-Quran, iya kan? Semuanya amalan itu. Itu amalan jamaah haji semua. Nabi katakan, lakukanlah semua amalan-amalan jamaah haji. Silahkan. Kecuali satu, jangan kamu tawaf. Membaca Al-Quran masuk dalam keumuman ini. Maka boleh. Kalau seandainya Nabi mengatakan, iya, kalau seandainya wanita haid tidak boleh baca Quran, pegang mushaf, pasti Nabi katakan, jangan kamu tawaf dan jangan kamu pegang mushaf baca Quran. Kan begitu. Tapi kata Nabi, lakukanlah semua amalan-amalan jamaah haji kecuali jangan kamu tawaf. Maka ini dalil. Iya, dalil. Dalil yang kedua, kembali kepada hukum asalnya. Hukum asal, wanita boleh memegang mushaf. Iya, dan larangan memegang mushaf. Ibadah baca Quran. Jelas ya? Maka kita tidak boleh keluar dari asal ini, kita tidak boleh goyang asal ini, iya, yaitu bolehnya memegang mushaf, baca Quran, kecuali dengan dalil yang kuat. Nah, ini ada dalil yang kuat yang mengharamkan wanita haid memegang mushaf. Jadi, sekali lagi, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih dekat, bahwa wanita haid boleh memegang mushaf. Adapun kalau misalnya dia khawatir untuk keluar dari perselisihan, dia mencari amannya, dia baca dengan hafalannya, ya mungkin itu bagus. Iya, atau dia baca dengan kos tangan, dia pakai pengalas, ya itu pendapat yang bagus. Tapi kalau kita bicara masalah hukum boleh tidaknya, maka kita ya tetap pada asalnya boleh, tidak ada larangannya. Difahami ya? Dan ini dikuatkan oleh Syekh Albani, Syekh Mukbil rahimahullahu taala, dan guru-guru kami di Yaman juga menguatkan ini. Ya, karena itu tadi dalilnya tidak ada yang mengharamkan wanita yang haid
memegang mushaf. Jadi boleh. Tapi kita baca saja apa yang beliau sebutkan di sini, ya. Kemudian kata penulis, wa huwa yushbihul mutawatir li talaqqan nas lahu bil qabul. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, madzhabul a'immatul arba'u. Madzhabul a'immatil arba'ah annahu la yamassul mushaf ila tahir. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa mazhab 4 ya, bahwa tidak boleh memegang mushaf kecuali yang suci, ila tahir. Maksudnya haditsnya itu mutawatir, tapi maknanya ya berselisih ulama tentang maknanya. Taib. Wa amma qiraatul haid lil Qur'an min ghairi masil mushaf fahiya mahallu khilaf baina ahli ilm. Kata Syekh Shalih Fauzan, adapun membaca Al-Qur'an bagi wanita haid tanpa memegang mushaf, ini ada letak silang pendapat di kalangan ulama, kata beliau. Wal ahwat, dan yang lebih hati-hati, annaha la taqra'ul Qur'ana illa 'inda darurah, bahwa wanita haid jangan hendaknya dia membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan darurat, seperti kama idza khasyat nisyana, wallahu alam, sebagaimana misalnya dia punya hafalan tapi dia haid, maka dia khawatir kalau dia tidak murojaah, dia tidak mengulang kembali hafalannya, dia bisa lupa, maka tidak mengapa dia baca Quran. Ini bagi pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh baca Quran, memegang mushaf bagi wanita haid. Tapi pendapat yang benar, semuanya boleh. Boleh memegang, boleh pakai HP, boleh semua. Iya, mau pakai alas atau tidak, terserah. Jelas ya? Itu dibolehkan. Iya. Wallahu ta'ala alam. Dal. Yuhramu alal haidi tawaf bil bait. Hukum berikutnya, tidak diharamkan bagi wanita haid untuk tawaf di Ka'bah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Aisyah lamma hadat, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits kepada Aisyah ketika beliau haid, ketika Aisyah haid, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh jemaah haji, ghairu alla an tatufi bil bait hatta tathuri, kecuali jangan kamu tawaf di Ka'bah sampai kamu suci, sampai kamu bersih. Ini tadi hadits yang saya katakan. Ini dalil yang dijadikan oleh para ulama yang membolehkan perempuan apa? Haid memegang mushaf. Iya, jadi hukum yang berikutnya tadi kesimpulannya tidak boleh apa? Tawaf. Ini jelas. Poin berikutnya, yuhramu 'alal haidi al-lubthu fil masjid. Diharamkan bagi wanita haid untuk tinggal di masjid. Ini juga ada silang pendapat. Ini juga ada khilaf. Ada silang pendapat di kalangan ahli fikih. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama memang tidak boleh perempuan haid tinggal di masjid. Tapi pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, wanita haid boleh tinggal di masjid. Kecuali kalau darahnya menetes banyak, ya, dan dia misalnya tidak pakai pembalut dan semisalnya, khawatir darah itu jatuh ke masjid, kan najis itu. Ya, maka jangan dia masuk. Tapi kalau aman dari itu semua, dalil larangan bagi mereka. Tidak ada dalil yang melarang. Kalau ada yang tanya kita, Ustadz, apa dalilnya wanita perempuan haid itu boleh di masjid? Iya. Dalilnya? Karena tidak ada dalilnya. Paham? Apa dalilnya? Dalilnya karena tidak ada dalil yang melarang. Berarti tetap pada asalnya, kan begitu. Yang butuhkan dalil adalah mereka yang mengatakan tidak boleh. Nah, ini kalau kita belajar qawaidul fiqhiyah dalam usul fikih ada dikatakan dalil barwatul asliyah. Dalil tetap pada asal, itu dalil. Itu dalil. Iya. Apa dalilnya? Teh itu suci. Iya, suci karena asalnya suci. Iya. Jelas? Semua benda-benda suci yang ada di sini, kipas angin, hijab, semua, meja, kursi. Apa dalilnya dia suci? Ya karena tidak ada dalil yang menajiskannya. Paham ya? Itu dalil juga. Namanya barwatul asliyah, istishabul asl. Istishabul asl, kembali kepada asalnya. Sama ini juga. Mana dalil yang membolehkan perempuan haid tinggal di masjid? Dalilnya karena tidak ada dalil yang melarang. Selesai. Kecuali tadi ya, kalau darahnya ya banyak. Bahkan yang ada dalilnya menunjukkan boleh. Ya, ada wanita yang kerja yang membersihkan masjid, wanita hitam, ya, kulit hitam, yang diizinkan oleh Nabi tinggal di masjid. Bahkan disebutkan dalam riwayat ada khaimahnya, ada kemahnya di dalam masjid.
Dia bersihkan masjid. Ketika dia meninggal, Nabi tidak tahu dia meninggal. Ya, Nabi datang bertanya kepada sahabat, mana perempuan yang tinggal di masjid? Kata sahabat, meninggal, sudah meninggal. Kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya? Kata Nabi, tunjukkan saya di mana kuburannya. Nabi sholatkan perempuan itu di kuburan, sholat jenazah. Ya. Dalilnya, Nabi bolehkan dia tinggal di masjid. Dan dimaklumi perempuan itu pasti haid. Tapi Nabi izinkan dia tinggal di masjid, berarti boleh. Ya. Nabi juga tidak jelaskan kalau kamu haid keluar. Tidak. Jelas ya? Maka itu menunjukkan bahwa bolehnya. Kecuali, ya, diingat, kecuali kalau memang darahnya ya, banyak dan menetes ke masjid. Ya, kata penulis dilarang perempuan haid tinggal di masjid. Sebelumnya yang menguatkan pendapat ini dari kalangan ulama Syafi'iyah Imam Al-Muzani rahimahullah berpendapat bolehnya wanita haid tinggal di masjid. Demikian pula riwayat dari Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Albani rahimahullahu taala alal jami'. Jelas ya bahwa ini semua ulama yang disebutkan tadi berpendapat bolehnya wanita haid tinggal di masjid kecuali ya kalau dia darahnya banyak, khawatir jatuh menetes ke masjid. Ada hadits kata Nabi SAW, kata penulis, ya, tidak boleh wanita haid tinggal di masjid. Kata Nabi, inni la uhillul masjid li haid wala li junub. Saya tidak menghalalkan masjid ini untuk wanita haid dan orang yang junub. Ini haditsnya lemah. Lemah sekali. Bukan lagi lemah, tapi lemah sekali. Tidak bisa dipakai berdalil. Jelas ya? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, innal masjida la yahillu li haid wala junub. Masjid itu tidak halal bagi orang yang haid dan junub. Ini juga tidak kuat. Lemah haditsnya. Tidak bisa dipakai berdalil. Tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dipakai sebagai alasan. Taib. Wa yajuzu laha al-murur minal masjid min ghairi lubsin. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, dibolehkan bagi wanita haid sekedar lewat di masjid, tapi tidak tinggal. Paham? Jadi ulama yang melarang wanita haid ke masjid, yang mengatakan haram wanita haid ke masjid, mereka membolehkan apa? Membolehkan sekedar lewat saja, tidak tinggal boleh. Nah, jelas ya? Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, karena ada hadits dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawilini al-khumra minal masjid. Iya. Kata Nabi, bawakan kepada saya khumrah, kain, iya, ke masjid. Ini Nabi itikaf. Perintahkan Aisyah untuk bawakan, iya, sesuatu kebutuhan Nabi ke masjid. Nabi itikaf, tinggal di masjid beribadah di bulan Ramadan. Maka Aisyah mengatakan, fakultu ini haid. Ya Rasulullah, saya haid. Maksudnya, ya, saya masuk masjid haid. Kata Nabi, inna haidotaki laisat biyadiki. Haidmu itu bukan di tanganmu. Maksudnya, darah itu bukan di tanganmu. Tapi, ya, bukan keluar dari tangan. Ya, karena kan yang mau memberi itu tangan. Maka kata Nabi, masuk saja. Karena yang haid itu bukan tangan. Ya, ini dalil bahwa bolehnya lewat ke masjid. Karena Aisyah dalam hadits ini masuk. Ya, kata Nabi silahkan masuk. Berarti boleh ya, lewat. Ya. Wala ba'sa an ta'tiyal haid bil adhkar syar'iyyah min at-tahlil wat takbir wat tasbih wal ad'iyah wa an ta'tiya bil awrad syar'iyyah al mashru'ah fi as-sabah wal masa' wa 'inda an-nawmi wal istiqadh wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilm kat tafsir wal hadits wal fiqh. Kata penulis, tidak mengapa bagi wanita haid untuk membaca zikir-zikir yang disyariatkan seperti tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah dan doa-doa. Ya, tidak mengapa didatangkan wirid-wirid yang disyariatkan seperti zikir pagi petang, ya, zikir ketika tidur, zikir ketika bangun. Ya, dan tidak mengapa dia baca buku-buku ilmu. Ya, tidak mengapa dia baca buku-buku ilmu bahasa Arab, buku-buku yang kitab gundul misalnya, atau buku-buku ilmu yang ada di dalam Al-Qur'annya. Tidak mengapa. Buku-buku hadits dan fikih. Ya, buku-buku hadits dan fikih. Baik. Kemudian faidah fi hukmil sufrah wal kudrah. Ya. Nah, ini ada pembahasan sufrah dan kudrah. Apa ini sufrah? Sufrah ini cairan yang keluar dari kemaluan perempuan tapi warnanya kuning.
Sufra itu kata Syekh, syai'un kas-sadid ya'luhu sufrah. Sufra adalah cairan yang seperti nanah tetapi mendominasi kuningnya. Ya, nanah kan agak kuning campur coklat, darah ya agak merah-merah, tapi ini kuning. Mirip nanah. Adapun kudrah atau kidrah, syai'un kalaunil ma' al-wasakh. Dia seperti air tapi air yang keruh, kotor. Iya. Nah, ini kalau keluar dari kemaluan ini hukumnya apa? Dan kalau dia keluar dalam waktu haid bagaimana? Misalnya ada wanita haid setiap bulannya tanggal 5. Iya, setiap tanggal 5 haid. Ini kalau normal ya, siklusnya bagus. Januari tanggal 5 haid. Bulan Februari tanggal 5 haid. Setiap bulan haid. Iya, tanggal 5. Nah, di bulan berikutnya tanggal 5 tidak darah keluar. Iya. Tapi yang keluar kuning. Inilah sufroh. Paham? Kidroh. Atau air yang keruh. Seperti air yang keruh. Ya. Kata Syekh, فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَرْأَةِ كِدْرَةِ أَوْ سُفْرَةِ فِي وَقْتِ عَادَتِهَا فَإِنَّهَا تَعْتَبِرُهُمَا حَيْضًا يَأْخُذَانِ أَحْكَامَهَا السَّابِقَةِ. Maka kalau keluar cairan itu, ya, keluar cairan itu yang kuning atau yang seperti air keruh di waktu haidnya, di masa haidnya, yaitu di waktu yang memang kebiasaan situ dia haid, maka hukumnya adalah hukum haid, maka hukum-hukumnya berlaku yang lain tadi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Wa in kharaja minal ma'arah fi ghairi waqtil ada fa innaha la ta'tabiruhuma syai'a. Tapi kalau cairan itu ya ada atau dia keluar bukan waktu haidnya, misalnya dia haid setiap bulan dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Ya, ini setiap bulannya lihat 5 hari haidnya. Tanggal 11 suci. Setiap bulan begitu. Nah, tanggal 15 keluar ini. Tanggal 5 tidak ada keluar darah. Terus tidak keluar darah sampai tanggal 15 ya, keluar cairan ini. Maka berarti dia keluar bukan di waktu haidnya, bukan di masa kebiasaan haidnya. Maka kata penulis, ya, maka dia tidak anggap cairan itu yang keluar. Jangan anggap apa-apa. Tidak ada. Dia darah kotor atau cairan yang kotor. Tidak ada hukumnya. Jelas? Wa ta'tabiru nafsaha tahiron, dan dia anggap dirinya suci saja. Itu cuma cairan yang keluar, tidak ada hukumnya. Mana dalilnya ini? Dalilnya adalah ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddul kidrah was-sufra ba'da tuhri syai'a. Kami dulu di zaman Nabi tidak menganggap apapun, tidak menganggap apa-apa kudrah dan sufra itu kalau keluar setelah kami suci. Paham? Misalnya setiap tanggal 5 dan sampai tanggal 10 haid setiap bulan. Tanggal 10, tanggal 11 berhenti darah, mandi wajib dia. Setelah mandi keluar kuning itu tadi, keluar cairan putih atau kuning, maka sesuai dengan ucapan sahabiah ini Ummu Atiyah radhiyallahu anha, maka itu tidak dianggap karena dia sudah suci. Kata para ulama, berarti kalau dia keluar bukan di masa haidnya, berarti hukumnya tidak ada. Itu di situ titik pendalilannya. Jelas ya? Ya, demikian pula kalau dia keluar sebelum masa haid, misalnya dia haid tanggal 5 setiap bulan. Tapi keluar kuning ini, keluar cairan ini di tanggal 1 di awal bulan, tanggal 2. Maka ini ada hukumnya atau tidak? Tidak ada, karena dia keluar bukan di masa haid. Ini pendapat sebagian ulama. Taib. Ini hadits dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang selainnya. Iya. Wa hadha hukum rafa' 'inda ahli al-hadits li'annahu ya'tabiru takriran min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa mafhumuhu anna al-qudrah wa sufra qabla tuhri haid ta'khudhani ahkamaha. Ini menunjukkan bahwa hadits ucapan Ummu Atiyah di atas, ya, walaupun ucapan Ummu Atiyah tapi hukumnya dianggap sampai kepada Nabi, dianggap ucapan Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga mentakrir ucapan itu, tidak menyalahkan ucapan itu. Berarti sama hukumnya kalau Nabi yang mengucapkan. Jelas ya? Pemahamannya, kata penulis di sini, pemahaman hadits itu bahwa
Qudrah dan sufrah kalau keluar, ya, kalau keluar sebelum suci, yaitu di masa haid, maka hukumnya adalah hukum haid. Hukumnya adalah hukum haid. Iya. Terakhir, pembahasan terakhir sebelum kita jawab pertanyaan di sini, ada satu pertanyaan dari Syekh. Faedah terakhir, faedah yang lain. Iya. Malladzi ta'rifu bihil mar'ah nihayat haidiha? Bagaimana perempuan yang haid tahu kalau berhenti haidnya? Atau pertanyaannya begini, bagaimana sih cara perempuan itu mengetahui kalau dia sudah suci? Bagaimana cara wanita yang haid itu tahu, iya, kalau dia sudah suci atau belum? Nah, ini faedah penting ini, perhatikan. Kata penulis jawabnya ta'rifu dzalika bi inqita'i dam wa dzalika bi ahadi alamatain. Wanita yang haid mengetahui dia suci atau belum itu dengan berhentinya darahnya. Dan berhentinya darah dengan dua tanda. Perhatikan, dengan dua tanda. Alamatul ula, tanda pertama, nuzulu qassatul bayda, keluarnya qassa bayda. Ini cairan yang putih. Insyaallah taala ya, yang haid ini sudah tahu pasti. Ya, qassa bayda. Ada dia cairan kayak ya, agak kekuning-kuningan ya. Ya, kekuning-kuningan, kayak air keruh. Nah, ini qassa bayda. Jelas ya? Wahiyya bi fathil qaf, ma'un abyad yatbaul haid. Ini air yang putih mengikuti darah haid. Maksudnya dia keluar setelah haid. Nah, itulah tanda berarti sudah suci itu dia. Mandi, langsung mandi setelah itu. Yushbihu ma'ul jas. Dia kata Syekh mirip dengan air kapur. Mirip dengan air kapur yang bercampur dengan kapur putih, keruh. Nah, itu qassal bayda. Kalau ini yang keluar, itu tanda akan terputus darahnya, haidnya. Berarti mandi. Wa qad takunu bi ghairi launil bayad. Kadang air ini keluar tanpa berwarna putih. Fa qad yakhtalifu launuha bi ikhtilafi ahwali nisa. Kata penulis Syekh Shalih Fauzan, dan qassa bayda ini, tanda sucinya wanita ini itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan perempuan tersebut. Mungkin ada yang putih, ada yang keruh-keruh, ada yang terang, macam-macam. Jelas ya? Tapi kalau keluar cairan ini, itu tanda suci. Faham? Alamatul tsaniyah, tanda kedua. Kalau tidak ada itu, ada tanda kedua. Al-jufuf, kering, yaitu kering kemaluannya. Maaf, kering kemaluannya. Maksudnya tidak ada lagi basa-basa. Nah, ini bagaimana mengetahui sudah kering? Syekh kasih cara. Wa huwa an tudkhila khirqatan au qitnatan fi farjiha. Yaitu dengan cara perempuan itu yang haid, dia masukkan ke dalam kemaluannya kain tipis, ya, atau kapas. Faham? Dalam kemaluannya. Tsumma tukhrijaha jafah, laisa alaihi syai. Kemudian dia keluarkan dalam keadaan kalau kering, tidak ada basah-basah sedikit pun, laisa minad dam, tidak ada darah, wala minal qudrah wa sufrah, tidak ada juga cairan-cairan kuning yang keruh-keruh tadi, tidak ada, maka dia apa? Sudah suci. Dan ini kadang darahnya sudah terputus, tapi tidak ada itu tadi qassa bayda. Ya, maka caranya seperti itu tadi. Ya, seperti itu tadi. Melihat keringnya. Ya, dengan tanda itu tadi, dia masukkan kapas, kalau sudah kering tidak ada apa-apa lagi, bisa tisu juga. Ya, kalau sudah kering tidak ada cairan, tidak ada basah, masa itu tanda bahwa dia sudah bersih, mandi. Difahami ya? Taib. Maka ini beberapa hukum haid. Masih ada beberapa satu hukum lagi, tetapi ini pertanyaan banyak sekali mau dijawab. Taib. Atau saya selesaikan ya satu pembahasan lagi tentang haid. Baru pindah ke istihadah. Istihadah nanti pada pertemuan berikutnya. Ada satu pembahasan penting. Yang keempat, ma yalzamul haid inda nihayati haidiha. Apa yang diwajibkan wanita haid ketika haidnya sudah berakhir, sudah selesai. Kata penulis, yalzamul haidu inda nihayati haidiha an taktasila. Wajib bagi wanita haid kalau sudah berakhir haidnya, dia mandi. Wa dzalika bi an tasta'malal ma bi niyati thahara, yaitu dia menggunakan air dengan tujuan thahara. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi bukan tanpa niat, bukan mandi biasa, mandi niat untuk mengangkat
hadas besar, yaitu apa? Mandi. Haid. Jelas ya? Dan cara mandi haid sebagaimana mandi wajib, sama. Karena ini hadas besar. Jelas? Dan cara mandi wajib sebagaimana yang dimaklumi bahwa ada dua cara. Hadits Maimunah, hadits Aisyah. Ada cara yang ketiga, cara Ummu Salamah, hadits Ummu Salamah. Jelas ya? Kalau cara Maimunah dan cara hadits Maimunah dan hadits Aisyah itu cara yang sempurna. Cara yang sempurna dengan berwudu dulu ya dan seterusnya yang kita maklumi. Ada cara yang kedua, hadits Ummu Salamah. Ini cara sekedar cukup mengangkat kewajiban, yaitu cukup tiga kali disiram ke badan air itu cukup dengan niat apa? Mengangkat hadat. Tapi ingat niatnya, innamal a'malu binniyat. Harus ada niatnya. Niat mandi besar untuk mengangkat hadatnya. Cukup 3 kali air disiram ke badan, maka itu sudah terangkat hadatnya. Sebagaimana kata Nabi kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Innaki takfiki an tahthiyah salasah hasayat." Cukup bagi kamu menyiram ke badanmu 3 kali siraman. Jelas? Demikian pula bagi laki-laki. Itu berlaku bagi laki-laki yang mau mandi wajib. Mandi wajib, cara cukup, kalau buru-buru misalnya, cukup 3 kali siram, selesai. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, apakah boleh sholat tanpa berwudu? Iya, jawabannya boleh. Kalau mandi wajib, ya, menyiram ke badan, niat mandi wajib, tanpa berwudu, boleh sholat. Paham? Walaupun dia tidak berwudu lagi. Jelas ya? Begitu juga perempuan. Kalau dia niat mandi wajib, entah itu dia misalnya junub habis berhubungan badan dengan suaminya, atau dia mandi dari haid, dia mandi 3 kali pakai sabun, pakai sampo, siram badan, tapi sudah berniat untuk mandi wajib, maka kalau dia mau sholat boleh, walaupun tidak berwudu. Jelas ya? Karena Nabi dalam hadits kata Nabi sallam, kata Aisyah, karena Nabi sallam la yatawadda badal ghusl. Nabi tidak mandi lagi, tidak berwudu setelah mandi. Adalah Nabi tidak berwudu setelah mandi, boleh sholat. Jelas ya? Taib. Tapi ini hanya berlaku pada mandi wajib. Taib. Sebagaimana dalam hadits Nabi perintahkan wanita yang haid untuk mandi. Iya. Wa idza ada barat fagtasili wa sholli. Kalau haidmu sudah pergi maka salatlah dan mandilah. Kemudian sini disebutkan ya, untuk meringkas waktu tidak usah saya baca, tapi saya langsung terjemahkan. Jadi kalau wanita haid sebelum dia suci sebelum terbenamnya matahari, paham? Sebelum terbenamnya matahari, dia suci di waktu asar jam 5, maka wajib bagi dia untuk sholat duhur dan asar. Sudah paham? Dengar? Saya ulangi. Kalau wanita haid suci di waktu sebelum terbenamnya matahari, di sore hari, jam 5, setengah 6, jam 4, ya, maka wajib bagi dia untuk sholat duhur dan asar. 4. Bukan 2. Sebab kalau mengurangi itu 2, itu orang musafir. Ada yang tanya, kenapa Ustadz? Zuhur juga? Iya, karena waktu zuhur berakhir sampai berakhirnya waktu asar bagi orang yang memiliki udzur. Bagi orang yang memiliki udzur. Sama misalnya orang yang gila. Ya. Orang gila sadar di waktu asar. Ya, dia gila, tiba-tiba langsung sadar setengah 5 sore. Maka dia harus sholat di situ duhur dan asar. Faham? Bukan asar saja tapi duhur juga. Kenapa? Karena waktu duhur akhirnya adalah sampai berakhir waktu asar bagi orang yang sudah punya, bagi orang yang berudzur. Faham? Ya, jelas ya? Paham ini? Demikian pula sholat maghrib. Ada perempuan haid bersih dari haid jam 8 malam. Maka apa yang wajib bagi dia? Sholat apa? Maghrib dan isya. Maghrib dan isya. 3, 4. 3 baru 4. Paham? Kalau dia suci di jam 7 pagi, apa yang wajib bagi dia? Tidak ada yang wajib bagi dia. Salat lewat. Karena waktu subuh kapan berakhir? Setelah terbitnya matahari. Paham? Berarti kalau jam 7 pagi tidak ada salat yang wajib bagi dia. Sudah lewat. Paham? Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Paham ya? Satu pembahasan lagi. Kalau dia, itu tadi kalau suci. Sekarang haid. Dia haid, keluar darah, haid, jam 1 siang. Tapi dia belum sholat zuhur. Ya karena mungkin urus anak, ya urus suami, masak, ini dan itu. Belum sempat sholat zuhur, sudah setengah 1. Di masjid orang sudah selesai sholat. Pas setengah 1, selesai orang sholat, haid.
Paham? Keluar haid, keluar darah. Nah, ketika dia suci, pertanyaannya, apakah wajib dia membayar sholat duhur itu? Paham? Paham pertanyaannya? Saya ulang. Ada wanita haid dan dia belum melakukan sholat di waktu itu. Misalnya sholat duhur. Dia akhirkan karena mungkin kesibukan. Iya, sampai jam 1 misalnya belum sholat. Baru mau sholat, keluar darah, haid. Sampai 7 hari kemudian, sampai suci lagi. Nah, ketika dia suci, apakah wajib dia bayar sholat duhurnya? Jawabannya tidak. Pendapat yang benar tidak. Walaupun ada ulama yang berpendapat bayar, ya karena dia tinggalkan sholat itu, ya. Tapi pendapat yang kuat tidak bayar. Yang dia bayar hanya puasa, sholat tidak ada yang dibayar. Jelas ya? Taib. Ini 2 hukum terakhir yang disebutkan oleh beliau, hafizahullah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk membahas tentang hukum istihadah dan nifas. Taib. Allahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau dijawab. La ilaha illallah. Ketika baca Quran, apakah tetap berwudu? Ya, asalnya membaca Quran berwudu sebelum baca Quran, hukumnya asalnya sunnah ya. Boleh dia membaca Quran tidak berwudu kalau memang dia tidak hadat kecil, boleh. Tapi afdolnya dia berwudu. Kalau dia mau berwudu tidak mengapa kalau dia berwudu, karena dalam keadaan junub juga orang boleh berwudu. Yaitu ketika hadits Nabi mengatakan kalau suami istri mau mengulangi jimaknya, kalau selesai, kalau dia mau mengulangi maka disunnahkan berwudu. Padahal dia masih junub. Jelas ya? Tapi wudu itu tidak mengangkat hadatnya ya, tidak menghilangkan hadatnya. Wallahu taala alam. Apakah bercak kecoklatan tanda wanita itu halangan atau menunggu bercak merah keluar? Ya, kalau yang dimaksudkan bercak ini tadi qassadul bayda, yang tanda suci, ya. Itu tadi yang kita bahas. Kadang dia keluar, kadang tidak. Jadi makanya Syekh sebutkan tadi dua tanda, tapi kebanyakannya keluar ya, ada yang keluar, kebanyakannya keluar tanda itu. Jadi kalau misalnya ada tanda itu berarti suci. Sudah bersih, mandi setelah itu. Tapi kalau misalnya kebiasaan dia seperti 7 hari, maka tiba-tiba di bulan berikutnya, ya bulan sebelumnya ada keluar, bulan berikutnya 7 hari tidak ada darah keluar, tidak ada bercak itu keluar, air itu keluar tidak ada tanda suci, tapi sudah kering. Ya dia bersihkan, periksa dengan kapas, ya maka itu sudah kering, sudah bersih dia. Karena memang kebiasaannya 7 hari, jelas ya. Taib. Dan kita sudah bahas bercak-bercak yang keluar tadi. Kalau dia keluar di masa haid, maka dianggap haid oleh sebagian ulama. Kalau dia keluar bukan di waktu masa haid, maka dianggap bukan haid oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Tentang larangan mewarnai rambut jika tidak ada pendorong untuk hal itu. Pada pekan lalu, apakah jika suami yang meminta dan jika untuk menyenangkan hati suami apakah tidak boleh? Ya kalau yang dimaksud ini pirang tidak boleh ya, sudah disebutkan. Para ulama khususnya di masa ini mengharamkan pirang karena itu merupakan ciri khas wanita-wanita kafir. Walaupun suami yang menyuruh tidak boleh pirang. Apakah boleh solat sunnah setelah solat maghrib digabung dengan solat sunnah setelah isya dalam satu niat? Tidak boleh. Tidak boleh ya, karena dia masing-masing ada waktunya ba'diyahnya. Kalau Jumat ba'diyah pada Jumat, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib pada maghrib, ba'diyah isya pada isya. Tidak bisa ba'diyah maghrib dia ba'diyah isya dia lakukan di ba'diyah maghrib, di setelah maghrib. Jelas ya? Taib. Bagaimana hukum perempuan dan laki-laki yang berpacaran, kemudian putus, kemudian hijrah dan berniat menikah? Masya Allah. Ya kalau
dia sudah bertobat betul. Ingat ya, kalau berhijrah itu bertobat, betul-betul bertobat. Syarat-syarat taubat terpenuhi, menyesali perbuatannya, kemudian banyak istighfar, bertobat kepada Allah, kemudian tidak berjanji dalam dirinya tidak melakukan itu lagi, tidak kembali. Ya, dan ini baru dirasakan lezatnya iman. Sebagaimana kata Nabi sallallahu dalam hadis. Iya, dia benci dari kekufuran, dia benci dari maksiat yang dia dulu Allah sudah selamatkan dia dari itu, sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam neraka. Itu baru dirasakan lezatnya iman. Itu baru bertaubat namanya. Jelas ya, kalau memang betul-betul sudah berhijrah, dua-duanya hijrah, niat menikah ya, siapa yang larang? Tidak ada yang larang, menikah saja selama dengan syarat-syaratnya dan dengan jalur-jalurnya. Iya. Malah itu yang bagus. Tidak ada masalah. Jelas ya, kalau memang dia sudah berhijrah, nikah. Datangi walinya, ya. Tapi jangan mau nikah tapi melalui jalur-jalur yang diharamkan lagi. SMS-an lagi, kembali semuanya. Ini bahaya ini kalau begini. Nanti sudah putus kembali lagi. Ini bahaya. Bolehkah ini pertanyaan dari via Facebook. Bolehkah menjimai istri setelah suci dari haid sebelum ia mandi? Menggabungkan antara mandi setelah haid dan mandi setelah berjima sekali mandi. Sudah tadi dibahas. Pendapat yang kuat tidak boleh. Pendapat yang kuat tidak boleh. Dianggap selesai haidnya dia sampai selesai mandi. Baru boleh dia sentuh istrinya. Jelas ya? Hah? Kalau mau tidur ketika haid berwudu juga. Ya, haid itu hadat besar. Tapi kalau dia mau berwudu, tidak mengapa kalau dia mau berwudu. Silahkan. Tidak dilarang. Alhamdulillah orang tua saya sudah paham sunnah sejak lama, tapi mereka tidak ingin segera menikahkan anaknya dengan prinsip-prinsip sibukkan dirimu dengan belajar dan memperbaiki diri, kalau jodoh nanti juga datang sendiri. Sedangkan sekarang ini fitnah sudah semakin besar, lalu bagaimana saya harus menyikapinya? Ya, dipahamkan orang tua. Ya, kalau sudah kenal sunnah, alhamdulillah itu nikmat ya. Ya, berarti dipahamkan orang tua bahwa nikah itu ibadah. Itu yang pertama, nikah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kebiasaan, bukan adat. Nikah itu ibadah. Min sunanil mursalin, dari ibadah-ibadah dari para rasul. Ibadah-ibadah para nabi dan rasul, mereka nikah. Jelas? Yang kedua, pahamkan dia bahwa sekarang fitnah di luar semakin besar. Fitnah syahwat. Jelas ya? Maka tidak boleh menunda-nunda nikah kalau sudah pada waktunya, apalagi sudah khawatir terjatuh ke dalam perzinahan, naudzubillah, terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka nikah. Ya. Dan memang hukum nikah itu memang berbeda-beda. Kadang wajib, kadang sunnah. Ya. Wajib kapan? Itu ketika dia khawatir terjatuh ke dalam kemaksiatan dan dia mampu. Ya, dan dia mampu untuk nikah, maka wajib. Dalam keadaan itu dia wajib untuk nikah. Maka jalan keluarnya nasihatkan kepada orang tua bahwa saya sudah ingin menikah. Ya. Jelas ya? Apalagi perempuan. Kurang bagus kalau lambat-lambat dalam nikah. Taib. Apalagi kata orang tuanya, jodoh datang sendiri. Mana ada jodoh datang sendiri? Ya. Pernah satu kejadian sehingga orang tua mengajarkan saya untuk melihat dan memilih baiknya agama seseorang. Tidak dilihat dari berapa lama proses dia hijrah, paham sunnah. Yang terpenting lihat dari latar belakang, nasab dan bagaimana akhlak dan kesehariannya. Sebab perkara jodoh Allah sudah mengatur dan
Hanya Allah yang mengetahui, cukup memaksimalkan doa istikharah. Ya, yang paling pertama itu agamanya yang dilihat dan akhlaknya. Akhlak itu bagian dari agama ya. Akhlak, perilaku, tingkah laku itu bagian dari agama. Sebab agama itu luas. Jadi akhlak itu bagian dari agamanya. Sabarkah dia atau tidak? Ya, temperamenkah dia atau tidak? Suka pukul orang atau tidak? Itu kan bagian dari agama. Jelas ya, itu yang dilihat. Adapun nasab ini, ya, tidak usah lihat nasabnya. Jelas ya? Walaupun ya itu bukan tercela kalau dia lihat nasabnya dia mau menikah sama orang yang banyak uangnya, itu tidak tercela, tapi jangan hanya itu yang dilihat kemudian meninggalkan memperhatikan agama seseorang. Itu yang dicela. Itu yang itu dianggap menyelisihi nasihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menasihatkan kita untuk melihat agamanya. Untuk melihat agamanya. Taib. Ini ada yang bertanya, tetangga suka memfitnah. Ya, memfitnah kita berzina dan tetangga itu telah menyebarkannya ke tetangga yang lain, padahal hal itu tidak pernah melakukannya. Namun tetangga kami yang satunya non-muslim, bahkan lebih beradab. Ya, ini kalau menuduh seorang berzina dan tidak mendatangkan bukti itu dosa besar. Menuduh wanita yang berzina dan tidak mendatangkan saksi 4 orang itu dalam hukum syar'i dicambuk 80 kali. Bagi orang yang menuduh wanita berzina tapi tidak mendatangkan saksi 4 orang, dicambuk 80 kali. Maka bagi yang tertuduh, kalau memang itu dia tidak lakukan, bersabar. Ya. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam hukum peradilan dia boleh mengajukan ke hakim, maka dia dicambuk. Ya, hanya karena negara kita tidak seperti itu. Jelas ya? Maka dia doakan saja agar dia dapat hidayah. Ya. Insya Allah dia dapat pahala dengan itu. Jelas ya? Ya, dapat pahala dengan itu. Ya, adapun yang tetangganya non-muslim itu ada batas-batasannya bertangga dengan non-muslim. Kalau dia mau memberikan tetangganya hadiah, masakan, boleh dia bawakan. Jelas ya? Ya, tidak ada masalah. Taib, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, ini ada pertanyaan dari Facebook juga. Hukum mengikat rambut dalam solat bagi laki-laki tidak boleh. Apakah berlaku juga bagi wanita? Ini ada silang pendapat di kalangan ulama tentang wanita mengikat rambut dalam solat. Jelas ya? Sebagian ulama mengatakan hukum itu berlaku umum laki-laki dan perempuan. Tapi sebagian ulama mengatakan itu hanya berlaku untuk laki-laki saja. Dan ini yang kuat. Dikuatkan oleh Imam Syaukani. Dan ini dipilih oleh Syekh Albani juga. Ya, jadi perempuan ikat rambut ketika solat boleh. Tapi kalau ikatannya itu misalnya menampakkan auratnya, menampakkan rambutnya dari belakang, itu ya hendaknya dilepaskan saja rambutnya. Jelas ya? Ya, tapi kalau misalnya dia ikat seperti biasa tapi tidak nampak dari belakang, itu boleh. Ini pendapat yang kuat. Tapi kalau kita katakan selamatnya, ya lebih selamatnya dia buka rambutnya. Dia lepaskan ikatannya. Itu yang lebih selamat untuk keluar dari perselisihan. Keluar dari perselisihan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.